Renungan Harian Katolik, Kamis 10 Juli 2025. Pergilah dan beritakanlah. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius bab 10 ayat 7 dan 8. Saudara-saudara, Yesus adalah guru para murid-Nya. Semasa hidupnya, Yesus menghadirkan kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, memberi makan orang lapar, dan mengusir setan-setan. Kalau Yesus sebagai guru sudah melakukan semua itu dan memerintahkan kepada para murid untuk melakukan hal yang sama, maka para murid pun juga harus melakukannya. Yesus memberikan tugas perutusan kepada para murid-Nya, yaitu pergi dan memberitakan kerajaan surga. Mereka diberi perintah untuk menyembuhkan, mentahirkan, dan mengusir setan. Semuanya itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan dan diemban para murid. Akan tetapi bila dicermati dengan teliti, ternyata para murid dilarang membawa baju ganti, bekal, emas, atau perak. Yesus mengutus para murid supaya mereka berkarya dan mengajar. Tugas itu akan terlaksana dengan baik kalau mereka memiliki iman bahwa Allah sendirilah yang menyertai dan memelihara mereka. Itulah yang hendak diajarkan oleh Yesus. Para murid diharuskan memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya kepada tugas perutusan yang diterimanya. Pakaian ganti dan bekal menjadi contoh kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan bekal dan pakaian ganti. Namun, Yesus hendak mengajarkan bahwa itu semua merupakan penghalang karya kalau tidak dipakai dengan tepat. Para murid dapat kehabisan waktu hanya untuk mengkhawatirkan urusan sehari-hari yang menyangkut hidup mereka sendiri kalau tidak dilarang membawa pakaian ganti. Serahkan semua itu kepada Allah yang akan menyediakannya. Tugas utama sebagai murid merupakan tugas yang harus dijalankan di atas segala-galanya. Sikap lepas bebas terhadap materi hendaknya juga dilengkapi dengan lepas bebas terhadap pujian. Para murid hendaknya setia menjalankan tugas pewartaan kendati tidak diterima atau ditolak. Sebagaimana para nabi dan Yesus sendiri mengalami penolakan, demikian pun para murid. Hendaknya hal ini jangan menjadi hambatan dalam perbuatan baik. Kita sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang juga mengemban tugas yang sama. Kita diutus untuk menghadirkan kerajaan kasih dan kebenaran Allah melalui perkataan dan perbuatan kita yang nyata. Sehingga mereka yang mengalami kasih Allah itu akan menemukan kehidupan baru, yaitu kesembuhan, kebangkitan, kesucian, dan dibebaskan dari segala kegelapan. Kita tidak usah takut dan cemas untuk mewartakan kasih, menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia ini, karena Tuhan sendiri akan senantiasa menyertai dan memampukan untuk melaksanakan tugas luhur itu.
Dalam beberapa kesempatan umat sering bertanya, apakah Ekaristi dapat menyembuhkan orang sakit? Bagi orang yang percaya, Ekaristi memiliki daya menyembuhkan dan menguatkan. Dalam perayaan Ekaristi kita selalu berdoa, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka hamba-Mu akan sembuh." Meskipun kita tidak pantas, Tuhan tetap datang dan menjamah kita. Tidak mudah menjalankan tugas kemuritan di zaman serba canggih ini. Rupanya, lebih mudah ikut arus zaman saja. Kita tetap diharapkan untuk tidak pertama-tama mengejar harta benda, pujian, dan penghormatan dari manusia, tetapi berbuat baik terus kendati tidak disukai orang lain. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat melihat kemampuan dalam diri kami sehingga kami boleh berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.